Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang, merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Para penyandang disabilitas harusnya merasa sama dengan orang-orang yang lainnya. Tak ada bedanya, mereka mampu melakukan berbagai aktivitas yang juga dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Karena pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan semua aktivitas tersebut. Hari ini kita akan berbincang bersama salah satu sosok yang sangat spesial menurut saya, sangat cantik, hatinya juga sangat cantik. Beliau adalah Mbak Tri Aminah atau biasa saya panggil Mbak Tria. Mbak Tria adalah seorang motivator bagi para penyandang disabilitas dan juga teman-teman lainnya. Kita akan berbincang bersama saya Putri Ramadhani. Pemirsa, hanya untuk Anda, inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Ya, seperti tadi apa yang saya sampaikan, pemirsa, saya bersama Mbak Tria. Kelihatan cantik sekali dari sini, mungkin karena kecantikan hatinya yang terpancar. Saya selalu berpikir gini Mbak Tria dulu waktu kecil. Katanya itu cantik tuh orang tuh selalu melihat dari luar ya. Tetapi ternyata cantik seseorang itu akan terpancar dari aura kecantikan dalam hatinya. Saya melihat itu di Mbak Tria. Apa kabar Mbak Tria? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir ini apa yang disibukkan Mbak Tria, yang membuat Mbak Tria sangat sibuk hari-hari ini apa? Oh, hari-hari ini ya masih seperti biasa, kayak seperti memotivasi teman-teman disabilitas, mengasih support untuk mereka biar mereka bisa tahulah, oh ini apa teman-teman disabilitas, biar mereka tahu mampu beraktivitas untuk dirinya sendiri yang betul. Terutama tuh dia bisa merawat dirinya sendiri dulu gitu. Oke. Baru kemudian bisa membantu teman-teman yang lain. Iya. Oke. Itu bukan hal yang mudah menurut saya, Mbak Tria. Di mana Mbak Tria sendiri juga tetap harus survive dan juga bersemangat sebelum memberikan motivasi ke teman-teman yang lain kan. Iya, nah, sebelum juga. Kita ngobrol lebih banyak tentang apa kegiatan Mbak Tria, mungkin kita tentu ingin mengenal lebih dekat juga Mbak Tria itu sosok seperti apa begitu. Mbak Tria dari kecil seperti apa perasaannya? Apakah hal yang sama yang Mbak Tria rasakan pada saat ini? Saat ini Mbak Tria cukup percaya diri untuk memberikan motivasi ke teman-teman. Ya, sekarang ini saya cukup merasa percaya diri, ya tetap masih ada lah, minder sedikit masih ada. Nggak terus saya pede banget, enggak. Terus ya dulunya sih nggak mikir akan seperti ini gitu. Pokoknya aku mikirnya akan terpuruk terus di rumah gitu. Pernah pada masa itu? Iya, pernah masa-masa yang anak-anak pada sekolah itu kan saya tidak sekolah. Jadinya terus belajar di rumah gitu. Iya. Oke. Belajar di rumah. Apa yang membuat Mbak Tria merasa terpuruk? Ya karena teman seusia saya sudah pada sekolah, terus pagi-pagi itu kan nggak ada temen gitu, terus merasa sendiri aja gitu. Teman-teman memperlakukan Mbak Tria dengan sangat baik? Ya kalau dulu sih, kalau sekarang mah udah lebih bagus ya, teman-teman sama disabilitas itu bisa setara. Kalau dulu waktu saya kan belum, jadi masih kayak karena merasa minder itu. Dikucilkan? Iya. Pernah pada suatu ketika dikucilkan, siapa yang mengucilkan? Apakah teman-teman terdekat? Ya mereka kan kadang kalau pada berlari-larian, terus saya enggak gitu. Oke. Iya. Cukup waktu ya Mbak, butuh waktu untuk membuat Mbak Tria bangkit dan kemudian merasa seperti saat ini. Ya, ketika saya dulu pernah ikut rehabilitasi sekolah keterampilan di Solo waktu itu, terus saya di situ tahu, oh di sini toh banyak teman-teman disabilitas, oh
berarti aku besok kalau udah keluar dari sini aku lebih dari ini, pokoknya gitu. Iya. Luar biasa sekali. Jadi itu dimulai sejak di Solo. Iya. Itu sekitar usia berapa atau berapa tahun Di yang lalu sana, kira-kira, Mbak? kalau di sana harus mempunyai KTP dulu baru boleh masuk di situ. Oke. Itu berapa tahun yang lalu kira-kira, Mbak Tria? Udah 10 tahun lebih. di Sekitar sana. 10 tahun Iya. yang lalu ya. Iya. Berarti kira-kira 10 tahun ini dibandingkan 10 tahun sebelumnya Mbak Tria jauh merasa lebih berbeda ya? Iya. Apa yang akhirnya membuat Mbak Tria itu merasa lebih berbeda dan saat ini lebih lebih percaya bahwa Mbak Tria juga mampu seperti teman-teman yang Iya, lain? karena sekarang saya lebih memiliki banyak teman disabilitas. Terus saya juga sudah oke. dikenal orang-orang di luar. Jadinya apa-apa terus sering untuk menjadikan motivator Betul, gitu. betul. Dan mungkin Mbak Tria mulai merasa tahu bahwa ini adalah beberapa hal kelebihan dari saya gitu. Iya, saya gini. Pokoknya yang berjiwa sosial, yang menjadi motivator saya pokoknya tetap akan mau terus maju gitu. Nggak mencari terus, ada keuntungannya, Anda pernah. Nggak pernah Iya. memikirkan keuntungan itu Iya. ya. Yang penting untuk kebaikan masyarakat. Iya. Sampai misalnya mau kemana gitu sampai malamnya tuh udah bingung, besok bareng sama siapa, besok naik apa gitu. Yang penting oke. bisa nyampe tempat tujuan itu gitu. Saya tidak mau mengecewakan orang-orang itu yang mengundang saya di situ. Oh, tentu saja. Apa yang membuat Mbak Tria tetap bersemangat hingga saat ini? Siapa orang yang paling penting yang menurut Mbak Tria bisa mampu membuat Mbak Tria survive hingga saat ini, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan juga memiliki semangat yang tinggi untuk memberikan motivasi kepada teman-teman penyandang disabilitas lainnya? Untuk teman-teman disabilitas, untuk teman-teman. Siapa yang sosok yang membantu Mbak Tria sejauh ini? Oh ya, sosok membantu teman disabilitas itu ya Bule ya? Iya. Bule siapa Mbak? Bule Tria Sukini. Bule Sukini. Iya. Beliau yang sangat membantu dan banyak memberikan. Iya. Apa hal yang paling diingat Mbak Tria sehingga itu menjadi salah satu motivasi bagi Mbak Tria hingga saat ini? Apa yang diingat tentang beliau, pesan beliau mungkin? Pesannya paling cuma seperti ini. Besok kalau orang tua kamu sudah tidak ada, kamu sama siapa? Seperti itu. Iya. Terus saya, oh iya ya, gitu. Terus karena ya sudah pada kenyataannya ayah saya sekarang sudah nggak ada gitu. Terus aku menjadi semangat lagi gitu. Terus ini akan saya terapkan bersama teman-teman disabilitas yang lain. Mbak, ya tentu itu tidak mudah ya Mbak Tria gitu. Ada cerita yang paling membuat Mbak Tria merasa bahwa saya harus bangkit dan lebih baik lagi nggak? Ada cerita yang mungkin tak terlupakan bagi Mbak Tria dari lahir hingga saat ini? Ya, saya pokoknya harus lebih baik dari yang kemarin karena sekarang saya juga udah memiliki wawasan luas ya. Karena sudah tahu seperti ini di luar. Aku kalau datang ke rumah disabilitas itu yang sepertinya dia tidak memiliki pekerjaan apa-apa, dia di rumahnya sendiri. Ya maaf dengan keadaan ekonomi yang serba pas-pasan. Iya, serba ya? pas-pasan. Kadang aku juga lihatnya, aduh, aku tidak mau besok seperti ini gitu. Iya. Kalau saya kan cuma jadi motivator, tapi kan terjun langsung, nggak cuma betul. kan saya nggak suka terus di mensos terus itu nggak suka. Iya, ini bukan untuk pencitraan atau mencari simpati publik ya. Iya. Maksud Mbak Tria itu karena Mbak Tria semata-mata melakukan semua itu memang hanya untuk orang-orang yang tersayang, teman-teman penyandang disabilitas. Iya. Saya mohon maaf, Bapak Mbak Tria sudah nggak ada, tapi jika beliau masih ada apa yang ingin Mbak Tria sampaikan kepada Ya beliau? pokoknya dia itu yang suka mengasih support ke saya, apapun yang saya lakukan pasti oke gitu. Iya. Sampai pokoknya kamu harus ini lebih mandiri, bisa dikatakan mandiri, harus merawat dirinya sendiri dulu gitu. Iya. Ada hal-hal cinta yang ingin disampaikan kepada beliau? Ungkapan cinta Mbak Tria kepada beliau? Ya, terima kasih untuk maksudnya ya supportnya, suka ngasih pengarahan ke saya gitu. Ya semuanya pokoknya yang baik-baik lah Mbak. Amin, amin. Terima kasih banyak Mbak Tria. Kita akan kembali sesaat lagi.
JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Rawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, masih bersama Mbak Tria. Semangat Mbak Tria, jiwa sosial Mbak Tria, sedikit banyak itu akan tertular dengan orang-orang yang di lingkungan Mbak Tria. Itu yang Mbak Tria harapkan ya. Iya. Dan tentu saja itu memang juga sudah terbukti dengan beberapa teman-teman. Mbak Tria juga aktif di aktivitas teman-teman di LIDI ya, Mbak Iya. Tria, kalau saya tidak Iya, salah. Seperti iya. apa itu Mbak LIDI? Lidi itu kan terus kayak ini misalnya disabilitas, terus biar dia kalau ada bencana alam, ada gempa itu biar dia tahu, oh saya terus nanti kalau pas ada bencana itu gimana, saya harus menyelamatkan diri saya sendiri, seperti itu. Iya. Kalau di pengungsian paling saya cuma ngasih ini trauma healing, biar mereka itu kan waktu ada kejadian biasanya kan pada trauma gitu, terus nanti kita di pengungsian ngasih itu sama motivasi iya ya? ngasih motivasi sama teman-teman juga. Oke. Jadi aktivitas teman-teman di LIDI itu memang khusus untuk menyikapi bencana. Iya, ya, iya. Mbak? Oh, Karena itu oke, juga udah oke. dibimbing dari BPBD. Iya, udah 3 tahun mengikuti baik. kegiatan seperti itu. Iya, dan kemarin itu kita sempat bertemu ya Mbak Tria di salah satu tempat pengungsian di Iya. Deyangan. Itu pertama kali saya pribadi dan juga teman-teman tim dari Magelang TV yang bertemu Mbak Tria di sana. Kita sangat merasa kagum dan benar-benar jatuh hati pada Mbak Tria pada saat itu, di mana tak perlu menunggu bahwa merasa mampu untuk membantu orang lain gitu ya. Tak perlu menunggu kaya, tak betul gitu. Apa-apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain? Melakukan sesuatu dengan hal yang ikhlas itu pasti tiap hari saya lakukan seperti itu. Melakukan sesuatu dengan hal yang Iya. ikhlas gitu. Iya. Lalu aktivitas-aktivitas lainnya yang Mbak Tria lakukan lainnya selain bersama teman-teman LIDI, ada program-program lainnya yang saat ini atau tengah gencar dilakukan, karena diketahui juga ya untuk Magelang sendiri tengah menghadapi bencana yang cukup serius gitu, yang semoga kita berharap juga tidak semakin memburuk begitu ya Mbak Tria. Iya, ya pokoknya untuk ya ini cuma pesan untuk teman-teman disabilitas ya. Pokoknya jangan ketinggalan informasi lah. Jadi tahu tentang dunia luar gitu. Kalau Update besok ya. iya kalau mau ada bencana itu kan biar ngerti mereka nggak mungkin kan dari lingkungan sekitar peduli dengan disabilitas. Saya sendiri sudah yang merasakan. Sudah merasa, memang tidak, Mbak Tria sendiri merasakan tidak semua peduli ya Mbak Tria? Iya, Tidak di semua tempat peduli. pengungsian juga itu kan kita juga disamakan dengan mereka yang ada di pengungsian kan kasihan gitu. Baik, Terus baik. nggak difasilitasi kayak kursi roda, terus duduk tidurnya juga di bawah itu. Oke. Melihat kondisi seperti itu, apa sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah mungkin? Melihat Mbak Tria tadi menyebutkan tidak ada penyediaan kursi roda yang pas, lalu tempat tidur. Apa sebenarnya yang harus tepat diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas Mbak Tria? Ya kalau kita misalnya lagi ada bencana seperti itu ya kita difasilitasi yang berbeda gitu khusus untuk disabilitas kayak kamar mandi, terus tempat tidur, terus alat bantunya mereka apa gitu biar dia itu nggak kesulitan, soalnya kan tempatnya di rumah sama di sana berbeda Ya, terus fasilitasnya juga pasti. Dia mau keluar dari tempatnya itu pun sudah malu karena banyak orang kan Mbak. Iya. Apa sih Mbak kesulitan terbesar yang dirasakan teman-teman ataupun yang pernah dirasakan Mbak Tria sebagai penyandang disabilitas? Ya kadang kalau saya itu
senang sih berjiwa sosial gitu kan ya. Tapi kadang saya ngajak temen ke sana kemari gitu. Tapi kadang aku kasihan juga kalau kita kosong terus gimana gitu kan. Iya. Kan kalau mereka kan pada naik motor, kalau saya kan mobilisasinya belum ada, ya udah jalan satu-satunya paling kalau nggak naik kendaraan nge-Grab, umum ya. Kalau nggak nge-Grab ya paling bareng sama temen gitu. Kalau enggak ya minta tolong. Itu tantangan yang Mbak Tria alami sejauh ini ya? Iya. Teman-teman juga mungkin merasakan hal yang sama atau bahkan iya, lebih? sama. Mereka malah lebih ini lagi ya, kalau pergi nggak sama orang tuanya malah nggak begitu pada bisa. Iya. Karena itu tadi Mbak Tria ingin membantu teman-teman agar mandiri itu tadi ya Mbak Tria? Iya. Itu yang lebih utama gitu, karena gimana agar tidak bisa merepotkan orang lain. Kalau Mbak Tria melihat kondisi teman-teman penyandang disabilitas di Magelang ini seperti apa Mbak? Ya maksudnya ya sebagian ya sudah Mbak, sudah cukup maju, mandiri ya? Iya, terus sebagian udah mandiri, sebagian belum. Karena yang belum itu karena dia mau gabung sama disabilitas dia masih takut gitu. Oh nanti saya di luar sana gimana gitu. Karena mereka mungkin sudah terbiasa di rumah sama orang tuanya, kayak makan ya ada, mau mandi udah disiapin gitu. Mungkin mereka kan belum bisanya di situ gitu. Oke. Memang banyak tantangan-tantangan itu ya Mbak Tria, iya, kalau terjadi di luar. Iya, karena nggak di rumahnya sendiri, mereka kan jarang-jarang yang bisa. Benar-benar. Mohon maaf Mbak Tria, apakah ada seperti kata-kata yang tidak pantas yang dilontarkan orang-orang yang berada di lingkungan? Misalkan netizen atau siapa yang nggak dikenal atau bahkan orang teman yang dikenal secara tidak langsung. Oh ya itu biasa. Semacam bullying gitu. Enggak, kalau misal orang kan kita di mana gitu ada acara apa terus kayaknya ada orang lagi hamil gitu-gitu. Itu sudah biasa. Oh. Oke. Ya tentu sedikit banyak itu tentu menyinggung ya Mbak Tria ya. Iya. Apa-apa yang membuat Mbak Tria itu tetap semangat, tetap it's okay. Iya. Karena saya seperti ini ya karena mungkin mereka belum belum tahu lah tentang tidak tahu tentang disabilitas. Mungkin dikiranya udahlah seperti itu di rumah aja paling ya seperti itu. Pemikirannya mereka ya orang kan beda-beda kan Mbak ya. Menurut Mbak Tria seorang penyandang disabilitas itu harus seperti apa sih? Ya pokoknya meskipun mereka mandiri tapi kita tuh misalnya berjuang tapi nggak ada kata telat ya Mbak ya. Betul. Pokoknya, bisa memulai kapanpun. Iya. Dari sekarang pokoknya apapun yang bisa dilakukan aktivitas di rumah dulu misalkan itu harus dibiasakan sendiri gitu. Jangan minta pertolongan sama orang tua nanti kalau orang tua kita sudah tidak ada Iya. Kita tidak pernah tahu yang seperti Mbak Tria tadi yang menceritakan ya mohon maaf ayah Mbak Tria sudah nggak ada. Kemudian saat ini Mbak Tria dibantu dan juga disupport penuh baik itu secara motivasi kata-kata oleh bule Mbak Tria gitu. Seperti apa kedekatan Mbak Tria dengan bule Mbak Tria? Iya pokoknya supportnya itu dari dulu karena saya kan dirawatnya dari dulu ya, jadi sudah dari kapan Mbak Tria? Dari bayi. Oh dari bayi Mbak Tria bersama iya. Tapi ada ibu saya ada, cuma dia yang ngajarin untuk belajar, untuk aku mandiri, untuk segala sesuatunya dia. Apa yang diajarkan bule sama? Ya pokoknya untuk kamu harus mandiri, harus belajar. Dari umur 4 tahun sudah bisa baca. Masya Allah. Iya, mereka belum pada sekolah, saya udah bisa Seperti membaca. apa sosok bule bagi Mbak Tria? Ya pokoknya pokoknya itu bagi kalau saya kata-kata menggambarkan nggak tahu kalau apa? Tidak ada tante terus aku gimana gitu, nggak ada yang memotivasi. Iya. Sangat berarti sekali ya beliau. Iya. Saya paham Mbak Tria setiap hari bersama bule begitu kan. Tapi belum pernah mengungkapkan secinta apa Mbak Tria sama bule. Boleh nggak disampaikan sekarang? Ya boleh sampaikan ke kamera aja mungkin Mbak Tria. Untuk tante pokoknya sehat terus. Amin. Sekarang aku sudah mandiri, sudah tidak maksudnya merepotkan sih masih, cuma masih
kemana-mana saya sudah bisa sendiri. Kalau dulu kan di bawah. Beliau segalanya ya. Iya, iya. Oke. Nanti kita masih berbincang lagi bersama Mbak Tria, dan berikut ini sedikit Viti ngobrol bersama langsung bule Mbak Tria. Sesaat lagi. Masa kecil Tri Aminah atau Tria itu ya pada umumnya sama yang lain, sama teman-temannya dia yang lain. Cuma dengan fisik yang kurang yang Allah berikan itu ada kelebihannya, dia tetap biasa aja. Kalau menurut saya ya, dia juga punya keinginan seperti temennya misalnya, ya pengen bisa membaca, bisa sekolah gitu kan maksudnya. Cuman ya itu dari kita, dari Nyun Sewu, dari saudaranya, kok alhamdulillah bisa membimbing dia sehingga bisa membaca, bisa baca tulis. Sampai sekarang dia beraktivitas seperti layaknya umum teman-temannya yang sebaya, ya bisalah. Mulai dari merawat diri sendiri sampai urusan Nyun Sewu, urusan membantu rumah tangga dia kerjakan. Anaknya itu tidak mudah menyerah. Kalau udah punya keinginan saya harus bisa. Itu yang saya suka dari dia dari kecil. Kalau yang dulu tuh ya Nyun Sewu sebelum masuk ke RC ya, dia kan masih malu-malu, belum percaya diri, belum pernah keluar. Kalau keluar kan sama kita dan keluarganya biasanya. Saya gendong masih kecil, mungkin anaknya juga masih ingat. Nah itu dengan yang sekarang dia sudah punya kepercayaan diri setelah keluar dari RC itu, alhamdulillah dia mulai bangkit, mulai percaya diri, terus memupuk dia untuk bisa mandiri. Untuk saya ya, saya terus saya support untuk bisa mandiri. Kamu harus bisa mandiri, kamu harus bisa jaga diri baik-baik. Saya suka gitu. Dan dia itu orangnya apa ya? Anaknya itu ya itu tadi ngeyelnya tinggi. Kalau punya bukannya ngeyel ya. Dia kalau misalnya punya pendapat tuh ngeyelnya dengan argumentasi gitu loh. Itu yang saya suka dari dia. Walaupun Nyun Sewu dia tidak sekolah. Harapan saya Nyun Sewu mudah-mudahan dia tetap bisa mandiri, bisa memotivasi teman-temannya yang lain, itu karena cita-citanya dia ya. Nah aku iso Nyun Sewu, kalau saya itu bisa saya mesti saya kasihkan ke teman-teman. Apapun itu, walaupun sekedar informasi, itu yang saya suka dari dia. Dan saya pupuk semangatnya seperti itu. Mbak Tria itu menurut saya itu dia itu luar biasa hebat. Pokoknya nggak bisa dibilang dengan kata-kata ya. Karena dia relawan juga, motivator juga, dengan teman-temannya juga. Malah dengan yang normal-normal malah kalah sama dia. Oh dia itu ceria, semangatnya tinggi banget. Pokoknya nggak pernah saya melihat ada sedih atau gimana, itu nggak pernah ada dia. Diajak ngomong enak, pokoknya hebat lah ya. Di lingkungan dia sering bantu tetangga kalau ada hajatan, pokoknya kalau ada gawe di desa itu dia tetap berangkat juga, walaupun tahu kan kondisi Mbak Tria. Malahan dengan yang normal-normalnya dia lebih semangat daripada yang dengan orang-orang yang normal aja gitu. Harapan saya buat Mbak Tria teruskan motivasi ini dengan semuanya lah, seluruh tetangga kampung, atau kalau bisa ya sampai seluruh Indonesia tahu bahwa Mbak Tria adalah orang yang sangat memotivasi seluruhnya. Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Masih bersama Mbak Tria juga, dan tadi sempat ngobrol sedikit bersama tantenya Mbak Tria, begitu dekatnya mereka berdua dan saling menceritakan seperti apa kecintaannya. Meskipun Mbak Tria tidak secara langsung mengungkapkan rasa cintanya, tapi itu sudah terpancar meskipun tanpa kata-kata ya Mbak Tria. Iya. Betapa cintanya Mbak Tria bersama dengan bulenya Mbak Tria.
Mbak Tria, tentu kedekatan selama ini dengan bule sangat erat dan juga aktivitas dari Mbak Tria kecil hingga saat ini. Iya. Apa cita-cita Mbak Tria? Cita-cita saya satu, tetap mau melanjutin jadi atlet juga. Mau melanjutkan menjadi atlet? Iya. Atlet apa kalau boleh tahu, Mbak Kemarin Tria? ikut cabur tolak peluru sama lempar lembing. Oh, Masya Iya. Allah. Sudah kemana saja? Kemarin kalau Tria. tandingnya di Jawa Tengah kan cuma di Solo terus. Kalau di Jawa Tengah Oke, tempatnya yang oke, akses oke, gitu. Oke. Jadi ingin lebih aktif lagi di bidang atlet Iya, ya, iya. olahraga. Oke. Tetap menjadi motivator iya, Amin. menjadi amin. relawan iya. Motivator iya, relawan iya. Berarti secara tidak langsung cita-citanya Mbak Tria sudah terwujud. Atlet iya. Oh, iya kan? Iya, cuma Masya tinggal Allah. mendalami aja. Betul dan terus inilah ya, terus memupuk motivasi agar Iya. bisa mempengaruhi teman-teman penyandang disabilitas lainnya. Iya. Mbak Tria ini ternyata juga aktif sekali di mana-mana. Bahkan tadi saya sempat ngobrol sedikit dengan kakaknya Mbak Tria, naik bis juga sendiri gitu. Iya, iya. Waktu itu ke Semarang ada pelatihan di Oke. sana, terus nggak diantar dari dinas ya Masya udah kita terus Allah. berangkat bareng-bareng aja naik bis itu ya, nyampe sana ya sampai tujuan juga, sampai pulang lagi. Saya nggak bisa membayangkan gitu Mbak Tria, itu Semarang lumayan Iya. jauh kan dari sini. Semarang dari Magelang, Solo, Magelang. Oh, Oke, Masya Iya. Allah. Pernah paling jauh kemana Mbak Tria? Kalau paling jauh paling sekarang kita kan udah ini ya kayak sewa mobil gitu, jadi biar lebih gampang gitu. Paling jauh cuma ya di Semarang ke Kebumen terus ke Solo gitu. Oke. Untuk aktivitas-aktivitas sebagai relawan dan motivator yang dilakukan ke berbagai daerah itu. Ya itu iya, jadi motivator iya. Terus kadang kan saya juga ingin mencari sertifikat juga, jadinya saya biar oke. kegiatan saya ada Masya sertifikatnya Allah. gitu Betul, loh. Jadi betul. saya harus mengikuti itu juga. Betul, Masya Allah. Jadi memang Mbak Tria ini punya motivasi tinggi ya dalam mencapai hal-hal tersebut Iya. dan juga sertifikat meskipun tempatnya tak dekat. Iya. Masya Bisa Allah. dikatakan ya. Ya. Iya, Gitu. tidak Saya, bisa saya tidak bisa membayangkan itu gimana Mbak Tria ini aktif sekali Iya. gitu. Mbak Tria apa sih yang diharapkan dan juga apa yang mendorong Mbak Tria untuk teman-teman agar terus bersemangat dan juga terus seperti Mbak Tria? Ya, mereka biar bersemangat ya, terutama dari keluarga dulu sih ya. Kalau mereka sudah semangat, terus sudah mau bergabung dengan disabilitas, tapi kadang kan orang tuanya juga dia juga masih malu. Oke. Jadi yang mengakui. pertama supporting system itu harus dari orang terdekat yaitu keluarga. Iya. Oke. Itu nomor satu ya itu. Oke. Lalu yang lainnya mungkin Mbak Tria? Mungkin dari teman-teman, jadi saya kan nggak berani terus yuk kamu ke sana itu, terus nanti kalau orang tuanya nggak ngizinin lah itu saya juga nggak berani juga. Betul, Iya. betul. Jadi supporting system itu harus berada di lingkungan-lingkungan terdekat, Iya, keluarga, teman-teman terdekat itu Iya. juga harus support. Iya pasti itu. Kalau dari diri sendiri untuk teman-teman penyandang disabilitas sendiri, apa yang harus mereka lakukan agar mereka tumbuh rasa percaya diri dan juga mampu berkreasi gitu ya, mampu beraktivitas gitu. Ya mungkin kalau kita sudah bareng-bareng terus nemuin teman disabilitas yang masih terpuruk gitu, terus kadang dia juga merasa pengen, oh iya aku juga iya pengen seperti mereka gitu biasanya. Tapi kadang kan kalau mereka minta izin ke orang tuanya terus oh ya terus gimana ya, misalnya ada yang nggak mengizinin lah, itu pasti susahnya juga di situ. Itu ya Mbak beberapa tantangan-tantangan di mana Iya, untuk iya. mengajak teman-teman gitu. Iya, iya. Apa sih Mbak suka duka gitu? Ya, Sukanya tentu banyak sukanya ya Mbak ya, bisa bareng teman-teman, ketemu orang-orang baru gitu. Iya, terus kadang kalau orang tuanya kan gini, misalnya yuk kita ikut itu, kita keterampilan dulu, biasanya kan tempatnya di Solo itu yang se-Indonesia, tempat disabilitas se-Indonesia. Itu di Solo memang. Iya, ya? dulu kan saya menjadi membuat percaya dirinya kan di situ. Karena dari Solo. Oh, Masya Allah. Oke. Iya. Oke. Terus saya ke sana, terus sekarang kan kadang orang tuanya udahlah nggak usah di rumah aja gitu. Ya mungkin kan mereka suka tak liatin video-videonya, mungkin ya pengen gitu mengikuti aktivitas seperti teman-temannya yang lain gitu. Kalau saya semenjak dari Solo itu udah pokoknya yang di pikiran saya itu berubah, saya harus berubah dari kemarin Masya gitu. Allah. Iya. Itu Iya. ada kata-kata yang membuat Mbak Tria termotivasi.
Pokoknya harus berubah-berubah. Iya. Mungkin moto atau apa gitu, moto hidup ada nggak sih, Mbak Tria? Kota hidup untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Untuk diri sendiri. Ya, pokoknya aku harus apa ya, bikin mereka itu pokoknya ayolah kita bangkit bersama gitu. Iya kan, untuk teman-teman disabilitas mari kita bangkit bersama. Nggak seterusnya kita hidup seperti ini terus Betul, gitu ya. betul. Itu tadi ya, harus berubah dan lebih baik lagi, Iya. lebih baik lagi. Jadi kita menjuarakan ke kantor-kantor pemerintahan biar tempat-tempat apa ya lebih akses lagi untuk disabilitas, biar ramah untuk teman-teman disabilitas. Betul, betul. Mbak Tria, dari banyak cita-cita dan juga hal-hal yang sudah diraih Mbak Tria, ada nggak hal yang belum dan ingin segera dicapai? Yang belum, aku pengennya ya apa ya, biar aku lebih mandiri lagi pokoknya. Pengen memiliki mobilisasi sendiri biar gampang sampai itunya. Iya. Aku suka berdoa juga. Ya besok kalau aku udah memiliki mobilisasi sendiri, aku ya pokoknya intinya saya cuma untuk berjiwa memotivator teman-teman aja. Amin, amin, sungguh mulia sekali. Mbak Tria, terakhir apa yang ingin disampaikan baik bagi pemirsa, baik bagi pemerintah atau secara general tentang teman-teman penyandang disabilitas? Khususnya untuk pemerintah ya, untuk saat ini tempat-tempat sebagian udah akses untuk disabilitas. Ya mungkin karena orang pemerintahan karena belum tahu, kemarin-kemarin kalau kita yang nggak mendorong untuk ini loh tempatnya harus seperti ini khusus disabilitas, kan mereka juga tidak tahu ya Mbak. Kalau kita kan terjun langsung, terus kita ngasih pengarahan sama orang pemerintahan, ya itu baru terus dibikinkan RAM, dibikinkan kamar mandi gitu. Jadi masih banyak PR bagi pemerintah ya Mbak, Iya. untuk terus support bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ada hal lain yang ingin disampaikan kepada teman-teman penyandang disabilitas? Untuk teman-teman disabilitas, pokoknya kita mandiri dulu untuk diri kita sendiri, jangan merepotkan orang lain. Keluarga itu kan nanti kalau kita masih ada orang tua, kalau nggak ada orang tua, terus kita belum berumah tangga, kita kan bakalan sendiri juga. Jadinya tetap semangat, nggak ada kita itu berjuang yang namanya kata terlambat itu nggak ada. Bisa dimulai kapanpun. Terima kasih banyak Mbak Tria atas hari ini, obrolan yang sangat menarik. Saya banyak belajar dari Mbak Tria bagaimana tetap bersemangat, bagaimana berjiwa sosial yang tinggi dan juga memotivasi bagi teman-teman berada di lingkungan sekitar. Selamat beraktivitas Mbak Tria, salam buat teman-teman Iya, dan pokoknya semangat terus. iya. Itu tadi obrolan menarik pemirsa bersama Mbak Tri Aminah, atau saya biasa memanggil Mbak Tria. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, dan yang pertama tentu saja kita sebagai manusia harus memanusiakan manusia. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.